Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Rahmasari Nurjamilah dengan NIM 2207016023. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait teknik-teknik intervensi krisis. Untuk kelanjutan materinya, silahkan simak video berikut. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih tentang teknik intervensi krisis? Nah, teknik intervensi krisis pada komunitas ini sendiri merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk membantu komunitas menghadapi dan memulihkan diri dari krisis seperti bencana alam, konflik sosial, atau masalah kesehatan. Nah, berikut ini ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam intervensi krisis komunitas. Nah, teman-teman, teknik intervensi krisis sendiri itu ada banyak sekali. Nah, di sini aku akan menjelaskan dua teknik intervensi krisis yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar di matkul-matkul sebelumnya. Di sini ada teknik intervensi krisis model 6 langkah, yaitu di mana model 6 langkah ini tuh berada dalam buku Crisis Intervention Strategis yang ditulis oleh Burr A. Gillies dan Richard Scott James pada tahun 2012. Nah, yang selanjutnya ada Psychological First Aid yaitu PFA, di mana teknik intervensi krisis yang dikembangkan oleh National Child Traumatic Stress Network atau NCTSN dan National Center for PTSD dalam Psychological First Aid Field Operation Guide pada tahun 2006. Nah, yang akan dibahas pertama kali itu ada model 6 langkah. Dalam buku Crisis Intervention Strategis yang ditulis oleh Gillies and James pada tahun 2012, menyajikan berbagai teknik intervensi krisis yang efektif. Berikut adalah beberapa teknik yang disampaikan dalam buku tersebut. Yang pertama ada defining the problem, yaitu mengidentifikasi masalah. Pekerja sosial atau relawan ini memiliki peran penting dalam mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah yang dialami oleh suatu keluarga. Nah, tahap ini tuh melibatkan observasi, pemahaman, dan penerimaan kondisi klien dengan sikap empati, hormat, dan tanpa menghakimi. Gillies dan James juga menekankan bahwa pendefinisian masalah adalah langkah awal penting untuk mengidentifikasi dan menilai masalah atau isu yang dihadapi oleh keluarga, termasuk melakukan goal setting sebagai dasar bagi intervensi selanjutnya. Nah, menurut pendapat ahli lain yaitu Ramdianti, tahun 2022, pekerja sosial itu memulai proses perencanaan dan penilaian krisis setelah menerima berita acara dan surat rujukan. Pada tahap awal, pekerja sosial harus memperhatikan kondisi anggota keluarga, terutama anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda perilaku negatif seperti self-harm. Penilaian ini penting untuk memahami dampak fisik, emosional, dan psikologis dari krisis yang dihadapi oleh keluarga dan menetapkan langkah intervensi yang tepat. Selanjutnya yaitu ada ensuring client safety, yaitu mengamankan keselamatan klien. Nah, pekerja sosial itu memiliki peran penting dalam memastikan keamanan individu dan keluarga selama intervensi krisis, terutama untuk melindungi kesejahteraan fisik dan emosional klien. Prioritas utama adalah menilai dan menangani potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan klien, termasuk risiko bunuh diri, kekerasan, atau masalah serius lainnya. Keamanan klien merupakan tanggung jawab etis dan profesional pekerja sosial yang dilakukan sesuai dengan kode etik dan standar praktik. Pekerja sosial juga perlu menjalin kerjasama dengan pihak berwenang atau lembaga terkait untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan. Nah, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan bunuh diri, pekerja sosial sering menggunakan perjanjian no harm untuk memastikan klien tidak melukai diri sendiri. Selain itu, aspek kerahasiaan juga harus dijunjung tinggi untuk melindungi klien, terutama anak-anak dari stigma atau diskriminasi. Keamanan klien ini tidak hanya penting untuk mencegah resiko,
tapi juga menjadi fondasi bagi intervensi krisis lanjutan. Ketika klien merasa aman, mereka lebih mampu memulai proses penyembuhan dan pemulihan emosional serta fisik dengan dukungan pekerja sosial. Nah, yang selanjutnya ini ada identifying resource, yaitu mengidentifikasi sumber daya. Nah, langkah ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi semua sumber daya yang tersedia untuk membantu individu yang sedang mengalami krisis. Sumber daya ini dapat berupa bantuan medis, dukungan sosial, sumber daya psikologis, dan lain-lain. Dalam proses identifikasi individu yang memberikan bantuan harus mengamati situasi secara akurat untuk memahami kebutuhan individu yang sedang mengalami krisis. Dengan mengidentifikasi kebutuhan individu, nah individu ini yang dapat memberikan bantuan dan menentukan prioritas masalah dan menentukan apakah individu tersebut perlu dirujuk ke sumber daya lainnya. Selanjutnya yang keempat ada developing intervention strategies, yaitu mengembangkan strategi intervensi. Nah, pada langkah ini tuh juga merupakan proses penting dalam intervensi krisis karena pendekatan ini tuh berfokus untuk membantu individu yang sedang mengalami krisis guna menemukan solusi jangka pendek yang efektif. Setelah mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, dan memanfaatkan sumber daya, pekerja sosial membantu individu dalam menyusun rencana dan tindakan yang konkret. Berdasarkan pengamatan dan identifikasi sumber daya, pekerja sosial harus mengembangkan strategi intervensi yang spesifik dan efektif. Strategi ini tuh harus mempertimbangkan kebutuhan klien, sumber daya yang tersedia, dan kondisi yang sedang dialami. Contohnya, ketika klien mengalami krisis emosional, pekerja sosial dapat mengidentifikasi alternatif seperti terapi, dukungan keluarga, atau bahkan intervensi medis jika itu memang diperlukan. Kemudian yang kelima ada implementing intervention, yaitu melakukan intervensi. Nah, tahap ini tuh merupakan fase di mana intervensi yang telah direncanakan diterapkan kepada individu yang mengalami krisis. Nah, tahap ini tuh berfokus pada tindakan nyata yang diambil untuk membantu individu menghadapi situasi krisis. Penting bagi konselor untuk mempertahankan pendekatan yang empatik dan penuh perhatian. Hubungan antara konselor dan individu ini harus didasarkan pada kepercayaan, sehingga individu tuh merasa aman dan mereka bisa berbagi perasaan dan pikiran dan ketakutannya. Nah, empati ini juga memungkinkan individu merasa dimengerti dan didukung selama proses intervensi. Selanjutnya yang terakhir ada evaluating outcomes, yaitu mengevaluasi hasil. Tahap ini tuh merupakan langkah kritis setelah intervensi krisis dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi dan menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai, seperti apakah individu yang mengalami krisis setelah proses intervensi. Nah, pekerja sosial dan individu ini bersama-sama meninjau bagaimana proses intervensi berlangsung dan apakah metode yang digunakan selama intervensi itu efektif. Misalnya, pada pendekatan kognitif atau perilaku yang digunakan membantu individu dalam memahami dan mengatasi krisis. Refleksi ini penting untuk mengidentifikasi teknik yang paling berhasil dan yang mungkin kurang efektif. Selanjutnya ada Psychological First Aid atau PFA. Nah, teknik intervensi krisis yang dikembangkan oleh National Traumatic Stress Network atau NCTSN dan National Center for PTSD dalam Psychological First Aid Field Operation Quit 2006 berfokus pada memberikan pertolongan psikologis awal kepada individu yang mengalami trauma akibat bencana atau kejadian krisis lainnya. PFA dirancang untuk mendukung kebutuhan emosional, fisik, dan psikologis mereka secara cepat dan efektif. Tujuannya adalah untuk membantu individu merasa aman, tenang, dan didukung, serta mendorong kemampuan mereka untuk mengatasi situasi. PFA melibatkan 8 aksi utama yang dirancang untuk membantu anak-anak, remaja, orang dewasa, dan keluarga dalam menghadapi krisis akibat bencana atau terorisme. Berikut adalah detail tentang 8 aksi utama ini. Yang pertama ada contact
and engagement. Aksi ini melibatkan interaksi dengan korban dan mengikuti kebutuhan mereka. Ini termasuk memperkenalkan diri, memahami kebutuhan, dan menjaga kerahasiaan jika diperlukan. Kontak awal dengan penyintas sangat penting karena menentukan bagaimana hubungan bantuan berkembang. Jika relawan mendekati klien dengan penuh hormat dan kasih sayang, relawan bisa menciptakan hubungan yang baik dan membuat klien lebih terbuka untuk menerima bantuan selanjutnya. Prioritas utama relawan adalah merespon klien atau korban yang datang mencari bantuan. Jika ada banyak orang yang mendekat sekaligus, usahakan untuk berinteraksi dengan sebanyak mungkin. Bahkan jika hanya dengan kontak mata yang menunjukkan ketenangan dan kepedulian. Nah, hal sesederhana itu tuh bisa memberikan rasa tenang dan membantu mereka yang merasa kewalahan atau bingung. Yang kedua ada safety and comfort. Nah, aksi ini tuh memastikan keamanan fisik korban dan memberikan kenyamanan emosional. Nah, pada safety atau keamanan ini, prioritas pertama adalah memastikan bahwa individu merasa aman secara fisik dan psikologis. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan mengidentifikasi ancaman atau bahaya di lingkungan. Terus kemudian ada memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya tentang situasi untuk mengurangi kebingungan dan ketidakpastian. Kemudian ada menjaga jarak pribadi dan menghormati batasan individu sehingga mereka merasa nyaman dan terlindungi. Terus untuk yang comfort atau kenyamanan, nah setelah memastikan keamanan, langkah berikutnya ini membuat individu merasa nyaman secara emosional fisik. Ini dapat dilakukan dengan menunjukkan rasa empati dan perhatian, menghadirkan dukungan emosional, kemudian ada membantu mereka dengan kebutuhan dasar seperti menyediakan air, makanan, atau tempat duduk yang nyaman untuk mengurangi ketegangan fisik. Selanjutnya ada stabilization. Nah, tahap stabilisasi ini merupakan langkah penting yang dilakukan ketika individu menunjukkan tanda-tanda stres akut atau kesulitan mengendalikan emosi mereka setelah mengalami krisis atau trauma. Nah, tujuan dari stabilisasi ini adalah membantu individu agar mereka bisa kembali tenang, berpikir lebih jernih, dan lebih mampu mengatasi situasi yang dihadapi. Identifikasi tanda-tanda distres akut itu ada kecemasan atau kepanikan yang intens seperti napas cepat atau gelisah. Kemudian ada disorientasi atau kebingungan. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kemudian ada reaksi emosional yang berlebihan seperti menangis secara histeris, teriak, atau menjadi sangat pasif dan tidak responsif. Kemudian yang keempat ada information gathering, yaitu sasaran utama dari pengumpulan informasi dalam pertolongan pertama ini adalah mengidentifikasi kebutuhan mendesak dan kekhawatiran individu yang berdampak, serta menyesuaikan intervensi yang diberikan berdasarkan informasi tersebut. Penting untuk tetap fleksibel dalam pendekatan karena setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Proses pengumpulan informasi ini dimulai sejak kontak pertama dan berlanjut sepanjang intervensi PFA. Nah, karena seringkali keterbatasan waktu, pengumpulan informasi ini tidak diharuskan dilakukan secara formal, tetapi bisa mencakup hal-hal penting seperti kebutuhan rujukan segera, apakah mereka membutuhkan layanan medis atau psikologis. Kemudian ada kebutuhan layanan tambahan seperti akses makanan, tempat tinggal, atau bantuan emosional. Kemudian ada tindak lanjut, apakah mereka perlu pertemuan atau dukungan lebih lanjut setelah intervensi awal. Nah, dari dokumentasi yang tepat seperti formulir kebutuhan penyintas dan lembar kerja penyediaan pertolongan pertama psikologis, ini tuh dapat digunakan untuk mencatat informasi yang dikumpulkan dan layanan yang diberikan. Formulir-formulir ini dirancang untuk sistem komando insiden dengan perlindungan kerahasiaan yang memadai serta membantu dalam evaluasi pemantauan. Yang kelima ada particle assistance. Nah, aksi ini tuh adalah memberikan dukungan emosional dan praktis secara langsung kepada individu yang terkena dampak bencana atau krisis. Partial assistance dalam PFA ini difokuskan pada memberikan bantuan terbatas namun penting yang dapat membantu seseorang untuk segera mendapatkan dukungan atau meredakan situasi stres akut. Contohnya adalah memberikan intervensi yang relevan dan tepat waktu. Dalam situasi krisis, individu itu seringkali merasa bingung dan tertekan karena kurangnya informasi. Nah,
Sebagai bagian dari partial assistance, petugas PFA ini bisa menjelaskan langkah-langkah praktis seperti di mana tempat penampungan atau bantuan medis berada, kemudian memberikan kontak penting atau nomor telepon darurat. Kemudian ada membantu mereka memahami apa yang terjadi dan apa yang bisa mereka harapkan dalam waktu yang dekat. Nah, informasi-informasi ini tuh dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan ketakutan yang dialami oleh para korban. Kemudian yang keenam ada connection with social supports. Nah, aksi ini tuh membantu individu terhubung dengan keluarga, teman, atau komunitas yang mendukung. Setelah mengalami bencana atau krisis, seseorang mungkin merasa terisolasi atau kehilangan dukungan sosial. Aksi ini bertujuan untuk memulihkan dan memperkuat jaringan dukungan sosial mereka yang sangat penting bagi kesejahteraan psikologis dan pemulihan mereka. Dalam situasi krisis, korban mungkin kehilangan kontak dengan orang-orang terdekat mereka. Nah, petugas PFA ini dapat membantu dengan mengatur komunikasi dengan menggunakan telepon, media sosial, atau sarana lain untuk memungkinkan korban untuk berhubungan kembali dengan orang yang mereka percayai. Kemudian ada mengidentifikasi jaringan sosial atau sumber dukungan yang mungkin dapat diakses oleh korban, seperti kelompok komunitas atau tetangga. Kemudian adanya dorongan untuk membantu korban berinteraksi dengan orang lain di lokasi pengungsian atau pusat bantuan. Dukungan sosial yang kuat seringkali menjadi salah satu faktor utama dalam mempercepat pemulihan emosional setelah mengalami trauma atau bencana. Aksi ini membantu individu merasa lebih aman, didukung, dan tidak sendiri dalam menghadapi situasi yang sulit. Selanjutnya ada informating on coping. Aksi ini tuh memberikan informasi tentang cara-cara mengatasi stres atau tekanan secara efektif. Nah, petugas PFA ini dapat membantu individu mengelola stres dengan mengenalkan teknik relaksasi yang dapat mereka lakukan seperti pernafasan, grounding teknik, atau mendorong korban untuk fokus pada apa yang ada di sekitar mereka. Kemudian ada latihan pengendalian diri, yaitu mengarahkan mereka pada tindakan-tindakan kecil yang dapat dilakukan untuk mendapatkan rasa kontrol kembali seperti mengatur rutinitas sederhana sehari-hari. Nah, selanjutnya ada linkage with collaborative service. Pada aksi ini, relawan menghubungi individu yang terkena dampak krisis dengan layanan atau sumber daya profesional yang relevan. Ketika seseorang mengalami bencana atau trauma, mereka mungkin memerlukan bantuan lebih lanjut yang tidak dapat disediakan secara langsung oleh pemberi PFA, seperti layanan medis, psikologis, atau sosial. Nah, aksi ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapat dukungan berkelanjutan yang lebih komprehensif. Dengan membantu individu terhubung ke layanan yang tepat, aksi ini tuh memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan dukungan awal, tetapi juga layanan berkelanjutan yang dapat membantu dalam pemulihan jangka panjang. Kemudian ada konsep sabar dan tawakal dalam menghadapi krisis. Nah, sabar yang pertama ada sabar. Sabar itu diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan menghadapi ujian tanpa mudah marah, putus asa, atau patah semangat. Dalam Al-Baqarah ayat 45 berisi pesan untuk menggunakan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi situasi dan masalah yang ada. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah sarana yang sangat penting dalam mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian ada tawakal. Tawakal artinya berserah diri. Dalam surah Al-Hud ayat 123 memiliki peran. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kehilangan akal ketika menghadapi kekecewaan dan tidak akan merasa sombong atas apa yang sudah diraih dengan petunjuk Allah. Dengan sabar dan tawakal, dia akan terdorong untuk terus memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan hal-hal yang belum ideal. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.